Perkenalkan, nama saya Claudia Wong dengan NPM 2351073 dari kelas 2 IHPA. Saya di sini akan menjelaskan artikel saya mengenai masyarakat yang tidak dapat membedakan berita benar ataupun hoax. Di era digital yang semakin maju, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Sayangnya, kemajuan ini juga diiringi oleh meningkatnya penyebaran berita hoax. Fenomena ini menimbulkan masalah serius, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan atau kesadaran untuk membedakan antara berita hoax dan berita yang benar. Artikel ini akan membahas penyebab, dampak, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama itu ada penyebab sulitnya membedakan berita hoax dan benar, yaitu kurangnya literasi digital. Banyak orang yang belum memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi dan internet dengan bijak. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga tentang memahami bagaimana informasi disebarluaskan dan diverifikasi. 2. Penyebaran informasi yang cepat. Media sosial dan platform digital memungkinkan informasi menyebar dengan cepat. Sebuah berita hoax dapat tersebar luas hanya dalam hitungan menit sebelum sempat diverifikasi kebenarannya. Yang ketiga itu adalah keterbatasan pengetahuan dan pendidikan. Masyarakat yang kurang terdidik cenderung lebih mudah mempercayai pada informasi yang diterimanya tanpa melakukan pengecekan ulang. Pengetahuan yang terbatas membuat mereka rentan terhadap manipulasi informasi. Yang keempat itu ada kepercayaan berlebih pada sumber tertentu. Banyak orang yang cenderung mempercayai informasi yang datang dari sumber yang mereka anggap kredibel, seperti teman atau keluarga, tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Dampak dari tidak mampu membedakan berita hoax dan benar, yaitu misinformasi dan disinformasi. Penyebaran informasi yang salah dapat menyesatkan masyarakat dan membentuk opini yang tidak berdasar pada fakta. Ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan baik di tingkat individu maupun kolektif. Kepanikan dan ketidakpastian. Berita hoaks seringkali dirancang untuk menimbulkan kepanikan atau ketidakpastian. Misalnya, berita hoaks tentang bencana alam atau masalah kesehatan dapat menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu. Yang ketiga itu ada polarisasi sosial. Informasi palsu sering digunakan untuk memecah belah masyarakat dengan menyebarkan kebencian atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Ini dapat meningkatkan ketegangan sosial dan konflik antar kelompok. Kemudian ada kepercayaan yang menurun terhadap media. Ketika berita hoaks tersebar luas, kepercayaan masyarakat terhadap media massa secara keseluruhan dapat menurun. Hal ini berdampak negatif pada media yang benar-benar berusaha menyampaikan informasi yang akurat dan objektif. Langkah-langkah mengatasi berita hoaks yaitu meningkatkan literasi digital. Program pendidikan yang fokus pada literasi digital sangatlah penting. Masyarakat perlu diajarkan cara menggunakan internet dengan bijak, termasuk cara memverifikasi informasi dan mengenali tanda-tanda berita hoaks. Yang kedua itu ada kampanye sosialisasi. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat menjalankan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya berita hoaks. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas. Yang ketiga, itu menggunakan teknologi. Teknologi seperti kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus berita hoax secara otomatis. Beberapa platform media sosial sudah mulai menggunakan teknologi ini, namun perlu terus disempurnakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel ini yaitu membedakan berita hoax dan benar merupakan tantangan besar di daerah digital ini. Diperlukan usaha bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan digital untuk mengatasi masalah ini. Dengan meningkatkan literasi digital, mengedukasi masyarakat, dan menerapkan regulasi yang tepat, kita dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya. Baik, itulah akhir dari penjelasan mengenai artikel saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan kata. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan.